Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai latihan soal tentang waktu berpapasan dan waktu menyusul. Nah, soal waktu menyusul atau berpapasan itu selalu keluar di soal TIU CPNS. Nah, maka dari itu silahkan dipahami untuk soal ini. Kita lihat dulu untuk rumusnya. Untuk rumus waktu berpapasan itu adalah T sama dengan jarak total dibagi V1 ditambah V2. Nah, di mana biasanya untuk waktu berangkat yang sama, dia T sama dengan S total dibagi V1 ditambah V2. Nah, biasanya kita berangkat dari titik yang berlawanan. Misalkan di sini titik A, di sini titik B, yang mana si A itu berangkat dengan waktu yang sama, misalkan pukul 7, dan si B juga akan berangkat pada pukul 7. Nah, mereka berangkat menggunakan sepeda motor dengan kecepatan yang berbeda. Ini kecepatan B, ini kecepatan A. Nah, tentunya mereka tidak akan bertemu di titik tengah, tetapi mereka akan bertemu di satu titik, yang mana inilah yang ditanya kapan mereka bertemu. Nah, ini jika mereka berangkat dengan waktu yang sama. Nah, ketika berangkat dengan waktu yang berbeda, artinya misalkan si A itu sudah berangkat terlebih dahulu, misalkan si A berangkat pukul 7.00 dan si B dari arah yang berlawanan berangkat pukul 7.30. Nah, jadi kapan mereka akan bertemu? Maka rumusnya adalah S total dikurang V1 dikali delta T per V1 ditambah V2. Yang mana delta T di sini adalah selisih waktu antara orang pertama si A dan si B berangkatnya gitu. Jadi kalau dalam kasus ini dari contoh yang saya berikan, selisih waktunya adalah 30 menit atau setengah jam. Kita lanjut ke rumus waktu menyusul. Nah, untuk waktu menyusul, tentunya mereka berangkat dari titik yang sama, misalkan di sini titik A, tetapi misalkan ini sebuah titik X ya. Tetapi si A berangkat terlebih dahulu gitu. Si A berangkat terlebih dahulu, misalkan si A sudah sampai di sini. Nah, si B baru nyusul. Si B baru menyusul dari titik X. Nah, tentunya si B menyusul dengan kecepatan B tentunya lebih besar dari kecepatan A agar si B bisa menyusul si A. Tetapi kalau kecepatan B itu lebih kecil dari kecepatan A, tentunya B tidak akan bisa menyusul A, begitu. Nah, sehingga waktu menyusulnya selisih jarak dibagi V2 dikurang V1. Nah, selisih jarak di sini artinya kecepatan pertama, orang yang pertama berangkat dikali selisih waktu mereka berangkat dibagi V2 dikurang V1. Begitu. Kita coba lihat soalnya. Dengan mengendarai sepeda motor, Dimas berangkat dari Manggarai menuju Tanjung Priuk pada pukul 6 dengan kecepatan 55 km per jam. Berarti kecepatan Dimas itu 55, oke, 55 km per jam. Pada saat yang sama, Samsul mengendarai sebuah mobil dari Tanjung Priuk ke Manggarai. Berarti kecepatan Samsul itu 45 km per jam. Pertanyaannya, jika jarak antar kota itu adalah 400 kilo, maka pukul berapa mereka akan bertemu? Nah, untuk soal ini, berarti ini kan waktu bertemu dengan waktu berangkat sama ya. Berarti rumusnya T sama dengan S per kecepatan Dimas ditambah kecepatan Samsul. Nah, ini sama dengan jaraknya itu 400 dibagi 55 ditambah 45. Sama dengan 400 dibagi 100. Berarti jawabannya mereka akan bertemu 4 jam kemudian. Nah, sehingga dari pukul 6 4 jam kemudian itu adalah pukul 10.
Maka mereka akan bertemu pada pukul 10.00. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah mobil melaju dari Lampung ke Palembang dengan kecepatan 60 km per jam. Pada arah berlawanan, sebuah bus melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi kita tulis dulu kecepatan mobil 60, kecepatan bus itu 40, jaraknya adalah 800 kilo. Sementara mobil dan bus berangkat bersamaan, berarti ini waktu berangkat sama ya. Pukul 5, pukul berapakah mereka berpapasan? Oke, masih rumus yang sama, T sama dengan jarak dibagi kecepatan mobil ditambah kecepatan bus. Sehingga ini sama dengan 800 per 60 ditambah 40. Maka menjadi 800 dibagi 100, hasilnya adalah 8 jam. Maka mereka akan berpapasan 8 jam kemudian dari pukul 5. Nah, 8 jam kemudian dari pukul 5 yaitu pukul 13.00. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jarak rumah Andi dan rumah Budi itu 275. Jadi S sama dengan 275. Andi berkendara dari rumah menuju rumah Budi pukul 10 dengan kecepatan, kecepatan Andi 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, Budi juga berangkat menuju rumah Andi dengan kecepatan 58 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka berpapasan? Oke, ini masih rumus waktu berpapasan dengan waktu berangkat sama ya. Sehingga T sama dengan 275 per 52 ditambah 58. Ini menjadi 275 per 110. Nah, 275 dibagi 110 itu hasilnya 2,5 jam. Nah, sehingga mereka akan berpapasan dari pukul 10, 2 jam setengah kemudian berarti pukul 12.30. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Jarak rumah Arman dan rumah Danu itu 180 km. Arman berkendara dari rumahnya menuju rumah Danu pukul 10 dengan kecepatan 80 km per jam. Pada pukul 10.30, si Danu berangkat dari menuju rumah Arman pukul 60 km per jam. Jadi ini waktu berangkat berbeda. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa selisih waktunya itu adalah 30 menit. Waktu berangkat berbeda. Oke, berarti delta T itu adalah selisih waktunya ya. Berarti 10.30 kurang 10.00 itu adalah 30 menit. Kalau kita ubah ke jam itu 30 per 60. Berarti ini sama dengan setengah jam. Nah, sehingga pada pukul berapakah mereka berpapasan? Berarti T sama dengan jarak total S total dikurang V1 dikali delta T per V1 ditambah V2. Nah, jarak totalnya 180. V1 di sini adalah orang yang berangkat pertama. Orang berangkat pertama itu adalah si Arman. Berarti kecepatan Arman itu adalah 80 dikali delta T-nya itu tadi setengah per 80 ditambah 60. Ini menjadi 180 kurang 40 per 140. 180 dikurang 40 hasilnya 140. Sehingga mereka akan berpapasan 1 jam kemudian. Tapi 1 jam dari pukul 10.30 ya, bukan pukul 10.00. Maka 10.30 ditambah 1 jam kemudian berarti 11.30. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor berikutnya.
Kecepatan Harry berlari adalah 3 kali kecepatan Zainal. Berarti kecepatan Harry itu 3 kali kecepatan Zainal. Kita tulis dulu ya. 3 kali Zainal. Zainal menyelesaikan ujian pukul 10.30 dan kemudian berjalan pulang. Jika Harry menyelesaikan ujian pukul 11.36 dan kemudian berlari mengejar Zainal, pukul berapakah Harry tepat menyusul Zainal? Nah, oke, di sini kita bisa lihat bahwa delta T-nya itu adalah 6 menit. Kalau kita ubah ke jam berarti 6/60 dikali 6 dibagi 60 ya. Sama dengan 1/10 jam. Oke. Nah, tadi rumus waktu menyusul adalah S per S total dikurang coba kita lihat dulu, Oke, selisih jarak dibagi V2 kurang V1. Oke. Selisih jarak mereka berarti V1 dikali delta T per V2 kurang V1. Nah, yang berangkat pertama itu adalah si Zainal ya. Berarti kecepatan Zainal dikali 1/10 per kecepatan Harry dikurang kecepatan Zainal. Oke. Nah, ini kita sederhanakan dulu. VZ per 10. Kecepatan Harry tadi 3 kali kecepatan Zainal. Berarti 3 VZ dikurang VZ. Sama dengan VZ per 10. 3 VZ dikurang VZ jadinya 2 VZ. Nah, di sini sama-sama muncul kecepatan Zainal. Ini bisa kita coret. Sehingga ini menjadi 1/10 dibagi 2 jadinya 1/10 dikali 1/2. Ini jadinya 1/20 jam. Nah, kalau 1/20 jam itu mau kita ubah ke menit, 1/20 kali 60. Jadinya 3 menit. Oke, jadinya 3 menit. Maka Harry tepat menyusul Zainal itu 3 menit kemudian dari pukul 11.36. 11.36 ditambah 3 jadinya 11.39. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A, 11.39. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lina dan Leni yang tinggal di Surabaya, mereka akan pergi ke Semarang. Lina berangkat pada pukul 6.40 dan Leni berangkat pada pukul 7 ya. Leni berangkat pada pukul 7. Nah, sehingga Lina berangkat pada pukul 6.40 dengan kecepatan. Oke, kita tulis dulu. Kecepatan Lina sama dengan 60. Kemudian kecepatan Leni itu sama dengan 70. Nah, di sini mereka menyusul ya. Oke, selisih waktu mereka di sini adalah 20 menit ya. Kalau kita ubah ke jam, 20/60 sama dengan 1/3 jam. Sehingga waktu menyusul itu adalah V1 dikali delta T per V2 kurang V1. Nah, yang berangkat terlebih dahulu adalah si Lina. Sehingga 60 dikali 1/3 dibagi 70 dikurang 60. Nah, yang atas menjadi 20, ini jadinya 10. Sehingga waktu menyusulnya itu 2 jam kemudian. Ingat dari pukul 7, bukan waktu berangkat yang pertama kali ya, tapi dari pukul orang kedua berangkat, yaitu dari pukul 7. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, itu untuk soal waktu menyusul. Oke, itu saja untuk pembahasan soal waktu menyusul dan waktu berpapasan. Silahkan dipelajari lebih dalam lagi dan silahkan berlatih soal lebih banyak lagi. Oke, see you di video selanjutnya.